Pada saat ini saya akan membawakan substansi kajian tentang pandangan Kristen tentang radikalisme agama. Radikalisme agama merupakan paham atau aliran keras yang berasal dari suatu ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Radikalisme agama dapat terjadi pada agama manapun, termasuk dalam memahami ajaran kekristenan. Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix atau radicis yang berarti akar. Oleh karena itu, istilah radikal berbicara tentang sesuatu yang mendasar, mengakar, dan bersifat prinsip. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras, menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Jika dilihat dari arti katanya, radikal tidak identik dengan kekerasan atau kelompok agama tertentu dan tidak selalu berarti negatif. Radikal menjadi negatif ketika bersanding dengan kekerasan, menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya negara agama yang gejala atau bentuknya terlihat dalam realitas sosial. Misalnya peristiwa yang terjadi di Ambon beberapa tahun yang lalu. Pendeta Joas Adi Prasetya dalam tulisannya mengenai martir menuturkan hasil penelitian Sukidi Mulyadi, seorang intelektual Muslim Indonesia. Ia meneliti lagu Laskar Kristen Maju dalam studi perbandingan yang dilakukan antara Laskar Jihad dan Laskar Kristus di Ambon. Ternyata lagu tersebut disalahgunakan oleh prajurit-prajurit Laskar Kristus dan orang-orang Kristen secara umum untuk mendukung tindakan-tindakan kekerasan melawan Muslim di Ambon. Dalam perang salib yang berlangsung selama 2 abad antara Islam dan Kristen, juga terdapat radikalisme agama yang bersanding dengan kekerasan. Sikap radikal menjadi berbahaya dan bersifat negatif ketika berujung pada terorisme, kekerasan, dan intoleran terhadap mereka yang dipandang berbeda. Apakah tidak ada sikap radikal yang positif? Ada. Hal ini diangkat oleh R.T. France dalam bukunya Yesus Sang Radikal. Letak keradikalan Yesus terletak pada kecintaannya kepada Allah yang diungkapkan melalui pemaknaan baru terhadap Taurat, kesetiaannya, pengajarannya mengenai cinta kasih dan upayanya menghadirkan kerajaan Allah. Catatannya adalah itu semua dilakukan tanpa kekerasan, melainkan dalam kasih yang berujung pada penderitaan bahkan kematian. Jadi, apakah kita boleh memiliki sikap radikal? Tergantung radikal seperti apa yang kita pahami. Ketika radikal dalam arti upaya mengikut Tuhan, kesediaan menahan nafsu atau keinginan diri sendiri, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia, bukankah ini yang memang dituntut dari seorang pengikut Kristus? Seorang pengikut dipanggil untuk melakukan kehendak Allah dan menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia dalam keutuhan hidup, bukan hanya di gereja. Ini sikap radikal yang bersifat positif, karena menuntut dalam diri sendiri sebagai seorang pengikut Kristus. Lain halnya dengan radikal yang sifatnya memerangi, memusuhi, melukai, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka yang berbeda. Ini sangat bertolak belakang dengan panggilan Allah bagi kita. Georgius dari Nazianzus mendefinisikan martir sebagai sebutan bagi seseorang yang diperhadapkan antara kematian atau iman pada Kristus. Seorang martir adalah seorang yang penuh ketaatan meniru Kristus dengan cinta kasihnya yang berujung pada penderitaan bahkan kematian. Maka martir bukan sebutan yang diberikan bagi seseorang yang mati karena melakukan kekerasan, perang, dan bermusuhan dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Itu sebabnya dalam diri kita seharusnya selalu ada kerinduan untuk semakin mengenal dan meneladani Kristus dalam seluruh hidup kita, seperti yang dirindukan oleh Rasul Paulus dan dituliskan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yang terdapat dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadilah Kristen yang radikal dengan meladani Yesus sang radikal tanpa kekerasan.